Jujur, itu adalah adegan yang sangat berat untuk dilihat. Yang bisa aku lakukan hanyalah menutup mata, karena berteriak itu percuma. Waktu itu tiba-tiba udara mulai dingin, dan saat itu aku mulai ketakutan. Hai Lovisible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Tadinya aku merencanakan bahwa tema yang satu ini akan selesai dalam satu part sekali panjang gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa karena bagian yang selanjutnya ini cukup ekstrim. So aku akan ingatkan lagi, kalau kalian benar-benar ingin melanjutkan untuk menonton, siapkan hati kalian ya. Dan aku mohon pengertian dari kalian ya, kalau semisalnya lagi-lagi aku lebih emosional daripada biasanya. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa aku ingin menyapa dulu nih bagi kalian yang baru bergabung. Hai pendatang baru, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk klik subscribe, komen, like, dan share agar aku bertambah semangat lagi ya dalam membuat video. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi dengan cara klik tanda lonceng agar kalian bisa jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke love, nggak perlu berlama-lama lagi, let's get started. Di malam yang kedua, aku mendapat penglihatan sedang berdiri di seberang sebuah stasiun kereta kecil tepat di depan rel kereta. Aku jarang banget naik kereta dan jujur aja aku nggak tahu bahasa apa tepatnya, tapi ini kayak apa ya, kayak bukan stasiun utama atau besar dimana gak setiap kereta akan berhenti di stasiun ini. Tempat stasiun atau menunggu keretanya kan ada di sebelah sini, di bagian rel, dan di seberangnya itu adalah area yang terbuka. Pemandangan yang aku lihat adalah ada beberapa orang yang sedang berdiri di stasiun itu nunggu kedatangan kereta. Kondisi cuacanya itu kayak pagi hari, tapi nggak pagi-pagi banget. Jadi mataharinya itu udah ada, nggak panas-panas banget. Kecuali kalau waktu itu adalah siang hari, tapi dengan cuaca yang agak mendung. Orang lain yang berdiri di stasiun itu gak kelihatan gitu jelas. Sementara ada sepasang ibu dan anak yang kelihatan jelas banget, seperti membuat aku kayak pengen fokus aja gitu ngeliat ke arah mereka. Ibu itu berumur sekitar 40-an dan anak itu anak laki-laki versi 8 tahun. Di malam sebelumnya, ibu itu mengenakan sebuah tas yang diapit di sisi kanannya, entah itu warna baju atau warna tasnya, yang jelas aku lihat ada warna coklat. Ibu dan anak ini kan dalam posisi yang sedang bergandengan tangan, dan ketika aku mendapat penglihatan itu, ada sensasi lain seperti kayak informasi ajaib yang bermunculan di dalam kepalaku. Yang pertama, kejadian itu terjadi sekitar tahun 1980-an. Yang kedua, ibu dan anak itu bukan orang asli daerah itu, tapi mereka memang kayak sempat tinggal di Jawa Barat dan sedang dalam rangka mengunjungi kerabat atau saudara. Yang ketiga, anak laki-laki ini punya saudara. Seingatku, aku sempat lihat kayak ada 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki udah gede-gede kayak SMP sama SMA. Anak ini jadi anak yang terakhir, si bungsu, anak kesayangan. Pada saat kereta datang, gemuruh suara keretanya kan terdengar. Mula-mula terdengar kecil atau samar-samar karena jauh, tapi lama-lama keras karena keretanya mulai mendekat. Jadi yang terjadi adalah ibu ini melepas tangan anaknya, lalu sibuk merogoh tasnya, kayak sibuk mencari-cari sesuatu. Sepertinya ibu ini berpikir bahwa, wah keretanya mau datang, aku harus nyiapin karcis nih. Ketika ibu itu melepas tangan anaknya, anak itu langsung jongkok, gak kemana-mana. Mereka kelihatan kayak sudah terbiasa naik kereta. Posisi aku yang tadinya ada di seberang rel kereta, tiba-tiba pindah dalam sekejap, berdiri tepat di samping anak laki-laki itu, seakan-akan dipaksa untuk menonton dan mengetahui betul apa yang akan terjadi kemudian. Dalam posisi sedang berjongkok, anak itu ternyata melihat sesuatu
di tengah-tengah rel kereta. Aku nggak tahu apa persisnya, nggak kelihatan jelas. Kita sebut barang aja lah ya, apapun itu. Yang jelas, barang itu membuat si anak ini merasa penasaran setengah mati. Kayak macam, itu apa ya? Punya siapa ya? Kok ada di tengah-tengah situ sih? Kurang lebih kayak gitu. Karena rasa penasaran inilah, secara spontan membuat anak itu langsung berdiri dengan posisi berjinjit, saking antusiasnya. Sayangnya, hal itu membuat tubuh dia itu condong ke depan karena dia nggak bisa jaga keseimbangan. Walaupun dia sempat kayak berusaha nahan tubuhnya dan berusaha tetap menapak 1-2 langkah, tapi karena posisinya sudah terlalu pinggir, akhirnya anak itu pun jatuh. Kereta datang dari arah kiri lalu menyambar bagian kepala kiri anak itu. Terjadi hantaman keras. Jujur, itu adalah adegan yang sangat berat untuk dilihat. Yang bisa aku lakukan hanyalah menutup mata, karena berteriak itu percuma. Aku tahu kemana arah penglihatan itu selanjutnya. Dalam sekejap posisiku pindah lagi ke seberang rel kereta. Aku bisa mendengar jelas suara jeritan si ibu dan orang-orang yang ada di sekitar itu kayak, ada apa ya? Hah? Ada apa sih? Dan setelah mereka tahu apa yang terjadi, ya mereka hanya bisa menonton. Ketika kondisi sudah dirasa aman, ada beberapa laki-laki yang turun lalu berusaha menyingkirkan atau menjauhkan tubuh itu dari rel. Aku nggak bisa bilang untungnya tubuh itu nggak tersangkut dan terseret kereta itu, karena keretanya kan masih melaju ya, terus melaju. Tapi aku nggak bisa bayangin betapa lebih mengerikannya jika itu terjadi. Seingatku, keretanya itu nggak berhenti di stasiun itu. Ibunya yang pasti histeris banget. Aku nggak bisa lupa dengan ekspresi ibunya. Dan ketika melihat adegan itu, si sosok anak laki-laki itu berdiri di sebelah kiriku. Kita berdua menonton dari arah seberang rel. Anak laki-laki ini bilang ke aku, sampai sekarang mama masih sering nangis. Aku masih dengar mama nangis. Terus yang aku lihat adalah tampilan seorang ibu yang kurus banget, pakai kacamata. Usianya sekitar 60 tahun akhir. Ibu itu suka duduk di samping jendela sambil nangis, mengenang anaknya yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Pada saat 2014 itu, ibu itu masih hidup. Dan tiba-tiba dua kata yang terlintas di benak aku adalah Jawa Tengah. Anak laki-laki itu tiba-tiba tanya, jadi gimana? Apa kamu sekarang bisa antar aku pulang? Aku bilang, aku nggak tahu daerah tepatnya. Terus secara mendadak langit itu tiba-tiba jadi gelap, kayak malam gitu. Stasiun kereta api itu sepi total, termasuk jalan raya yang ada di balik stasiun itu. Gak ada suara satupun, seakan-akan aku lagi di stasiun itu jam 2 atau jam 3 pagi, sendirian. Anak laki-laki itu menghilang. Aku cuman berdiri di samping rel kereta itu, ditemani sama cahaya yang remang-remang. Waktu itu tiba-tiba udara mulai dingin, dan saat itu aku mulai ketakutan. Aku tahu tempat semacam ini nggak asing buat aku. Aku pernah datang ke tempat semacam ini waktu aku mati suri. Waktu itu aku diambil sama satu sosok yang jahat banget. Dia kayak sudah sering membunuh orang sejak dari zaman penjajahan. Aku menyebut tempat ini sebagai salah satu dimensi orang mati. Mungkin kalian yang orang awam bakalan susah untuk membayangkan, tapi untuk memudahkannya, aku akan kasih tahu ke kalian ada satu film horor yang bisa membuat aku takut setengah mati. Pertama kali aku nonton film itu di tahun 2016-an, dan film itu adalah Insidious. Adegan ketika keluar tubuh itu benar-benar terlalu nyata untuk aku. Oke,
yang aku lakukan setelahnya berjalan menyusuri rel kereta, berusaha untuk tetap menenangkan diri, berusaha untuk bangun dari tidurku, tapi nggak bisa. Aku bisa merasakan bahwa tubuhku itu kayak menghentak-hentak gitu. Makin lama udara makin dingin, semakin sulit rasanya untuk berjalan di rel itu. Pada saat kaki aku mulai terasa sakit, aku sadar bahwa aku mulai pergi terlalu jauh dan terlalu lama. Aku mulai panik dong, dan pastinya berjalan lebih cepat, berusaha kayak cari jalan keluar gitu. Waktu aku terus berjalan, aku berulang kali kembali ke tempat yang sama. Meski aku tahu kalau waktu terus berlalu, tapi rasanya tempat itu tetap sama. Saat itu aku tahu apa maksud dia. Jadi akhirnya aku bilang, tolong berhenti. Aku takut. Tiba-tiba aku merasakan ada seseorang yang menggandeng tangan aku. Pas aku lihat, ya anak itu. Kurang lebih dia bilang, aku nggak bermaksud buat kamu takut. Aku cuman mau nunjukin ke kamu kalau selama ini aku selalu keliling di tempat gelap ini dan kembali ke tempat yang sama. Dia hanya punya sedikit ingatan yang tersisa dan terus berjalan melalui jalan yang sama selama itu nyaris 30 tahun waktu dunia kita. Aku nggak tega sih lihat dia, karena aku yang sudah besar aja ketakutan setengah mati, apalagi anak yang masih umur 8 tahun ini. Aku pernah ketemu beberapa sosok anak-anak. Aku juga pernah berteman dengan sosok-sosok itu, tapi yang dialami oleh sosok ini membekas gitu buat aku. Anak itu bilang, aku mau pulang, aku mau peluk mama, kasihan mama. Aku tanya, mama merasa bersalah ya? Anak itu bilang, iya. Aduh, waktu dengar itu rasanya hati aku hancur banget. Aku melihat, aku mendengar, aku tahu, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Satu-satunya yang aku lakukan adalah aku melepas tangan dia, aku berdiri di depan dia, aku peluk dia erat-erat, dia meluk aku balik, dan aku bilang, maafin aku, maafin aku. Aku nggak tahu harus gimana. Waktu aku berusaha fokus memikirkan bagaimana kondisi tubuh aku pada saat itu, cara aku kasih lihat dia kalau aku tuh bener-bener nggak bisa bantu. Sebenarnya aku sadar sih bahwa tindakan itu berbahaya. Secara nggak langsung kan artinya aku ngasih tahu dia kalau tubuh aku itu bener-bener lagi lemah dan kosong. Tapi entah mengapa aku merasa bahwa aku percaya sama sosok ini. Sosok ini nggak sengaja gitu loh melakukan, ya, membawa aku ke sana gitu. Dan di situ aku berusaha untuk menunjukkan bahwa andai aku bisa, aku akan bantu. Pas aku lepas pelukan aku jongkok dan bilang, kamu lihat kan, aku sendiri gak bisa kemana-mana. Dengan mata polosnya anak itu ngeliat aku sambil kayak ngangguk gitu. Terus waktu aku berusaha untuk mengusap kepala kiri dia sambil nangis gitu, gerakannya tuh kan seperti ini ya, turun gitu. Dan pada saat tangan aku turun, yang aku lihat adalah kondisi kepala dia setelah terhantam kereta, pecah separuh. Aku bisa lihat bagian dalamnya. Itu pertama kalinya aku bisa lihat dengan jelas keadaan dia yang sebenarnya setelah dia meninggal. Anehnya aku sama sekali nggak takut. Daripada takut, jatuhnya ya malah kasihan banget. Jadi aku cuman bisa kayak menangis walau nggak keluar air mata. Aku sedih karena dia harus mengalami hal itu di umur yang sekecil itu. Aku bilang, maafin aku ya, maafin aku nggak bisa bantu. Jawaban dia kayak gini, gitu ya, dengan nada yang sama yang seperti aku gunakan sekarang. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan setelahnya? Dia mengusap pipi kiri aku, terus bilang, jangan nangis, aku nggak mau kamu nangis. Tapi dia ikut nangis. Seketika itu juga aku langsung tiba-tiba kebangun. Dan waktu bangun, wajah aku tuh udah kayak penuh dengan air mata. Jadi tuh aku menangis dalam tidur. Pas aku duduk, aku baru sadar kalau di sekeliling aku itu sudah ada penghuni-penghuni rumah, dalam tanda kutip, yang lagi berkumpul ngeliatin aku. Badan aku pada saat itu sakit luar biasa, udah nggak bisa dijelasin lagi. Dalam hati itu aku juga sadar kalau ini memang bukan waktu yang tepat untuk kemana-mana, untuk lihat macem-macem. Ini tuh kayak
terlalu berbahaya gitu, mengingat apa yang sedang terjadi dengan kondisi badanku. Dan gak semua hantu itu baik. Aku spontan tutup mata aku berdoa dalam hati. Pas aku selesai berdoa, terus aku buka mata, rumah itu tiba-tiba jadi sunyi dan sepi banget. Aku nggak lihat ada satupun penampakan di sekitar aku. Kayak ada sesuatu yang membuat mereka itu mundur dan gak berani mendekat. Kira-kira sebulan setelah kejadian itu, salah satu saudaraku datang dan bilang, "Ensa, nanti kalau misalnya mau jalan-jalan, naik kereta aja. Di dekat sini ada stasiun kereta loh. Jaraknya paling cuman 5 kiloan, gak nyampe mungkin." Dan ya waktu itu aku langsung kaget setengah mati lah. Aku sama sekali nggak tahu kalau di sekitar rumah itu ada stasiun kereta. Kan waktu itu kondisiku nggak bisa kemana-mana. Wah, ampun deh. Aku sampai dalam hati tuh bilang, "Jangan kemana-mana Ensa, jangan kemana-mana. Kalau mau tidur, ya tidur aja." Awalnya itu aku sama sekali nggak tahu bagaimana aku dan hantu anak laki-laki ini bisa terhubung. Tapi suatu malam, di malam-malam tertentu, saat kondisi jalan benar-benar sepi, aku itu bisa mendengar suara kereta yang lagi lewat dengan cukup jelas. Waktu itu aku langsung sadar apa yang terjadi. Suara itu, percaya nggak percaya, ya, suara itu yang menghubungkan aku dan hantu anak laki-laki itu. Aku punya feeling yang kuat bahwa anak laki-laki itu nggak meninggal di stasiun dekat rumahku. Jadi, posisi dia bukan di tempat meninggalnya, melainkan di kereta atau bagian dari kereta yang pernah menghantam anak laki-laki itu. Aku rasa entah itu keretanya atau bagian keretanya masih beroperasi dan melalui stasiun yang ada di dekat rumahku. Malam-malam setelahnya, setelah mengetahui kejadian itu, aku selalu ketakutan tiap kali mendengar suara kereta. Karena kayak terbayang-bayang sama apa yang terjadi dengan anak itu. Aku juga merasa bersalah karena aku sama sekali nggak bisa bantu dia. 2014 sampai sekarang, aku sama sekali nggak pernah naik kereta ataupun pergi ke stasiun kereta, hanya sekedar lewat daerah itu. Aku takut kalau aku kesana, aku jadi tahu kereta mana yang berhubungan dengan anak itu. Kan makin terbayang-bayang ya. Kalau kita membicarakan apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian yang satu ini, yang pasti aku nggak akan menyalahkan ibu dari anak itu karena ini kecelakaan. Siapa sih yang mau kehilangan anak, ya kan? Ibu yang normal loh ya. Tapi kalau boleh menyarankan kepada kalian agar kejadian ini tidak terulang kembali, mau itu terbiasa atau nggak terbiasa naik kereta contohnya, atau kendaraan lainnya, jangan pernah melepaskan perhatian atau jangkauan kalian terhadap anak-anak, terutama di tempat umum. Karena kita itu nggak tahu apa sih yang sedang mereka pikirkan. Mereka mungkin saja tahu kalau itu berbahaya, tapi ya itu, bisa aja waktu itu kebetulan apes, mereka kehilangan keseimbangan, atau berada di waktu dan tempat yang salah, dan sebagainya. Kalau kalian bertanya, apakah hari-hari setelah menutup penglihatan itu aku masih bisa melihat? Jawabannya aku masih bisa lihat, hanya sekelebat-kelebat aja. Tapi secara total aku sama sekali nggak dengar suara. Tiap kali ada sesuatu pun, aku itu kayak langsung nolak dan mengalihkan perhatian ke hal lain. Jadi bisa dibilang penglihatan aku itu nggak sepenuhnya ketutup. Ibarat kata kalau ada satu bagian, 3/4-nya itu ketutup, 1/4-nya itu masih kebuka. Butuh beberapa waktu untuk tetap dalam kondisi itu, sampai akhirnya aku membuka penglihatanku lagi karena satu dan lain hal. Pada saat menulis kejadian ini, aku berusaha mencegah diri aku untuk melakukan kontak, tapi gagal. Baru-baru ini aku ketemu salah satu sosok yang aku kenal yang belum lama meninggal, dan itu kayak wah banget sih. Dan ya, begitulah untuk cerita di episode kali ini. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, karena mungkin penjelasanku untuk tema ini agak berantakan daripada biasanya, lebih emosional daripada biasanya. Aku harap doa dari kalian untuk anak laki-laki itu, untuk roh-roh yang ada di sekitar kita, baik yang kita kenal maupun enggak, meski tanpa nama. Kita doakan yang terbaik ya. Aku yakin doa itu bakal tetap sampai kok.
Tuhan gak seribet itu. Oke love, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah untuk terus selalu support aku. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!